Saya kalau gini loh Intan Raka, kalau soal pemilihan kepala itu pemimpin, tetap merujuk kepada pemilihan ketua RT. Harusnya pemimpin itu didorong-dorong dan lari-lari. Oh gitu. Gitu kayak orang mau dijadikan ketua RT kan lari-lari kan, dapat nggak datang sudah gitu loh. Itu baru pemimpin yang tulus kalau menurut you. Mbak Teja ada ini sedikit agak ganti kan beberapa kali kan warga kan memimpin berharap mendapat pemimpin yang ideal. Ideal berarti kan nggak nyata, itu dulu. Harus kalau ideal suamimu kayak apa? Ideal suamiku yang kayak Joko Tarub, gitu loh. Joko Tarub yang kalau masak sebutir gabah, tapi cukup untuk orang sekampung dan nggak pernah itu loh idealnya. Ya gimana coba? Berarti rekening nggak bisa habis. Nggak akan ada suami kayak gitu. Namanya ideal itu prototipe yang itu nggak nyata. Gitu. Tapi jodoh emang cuma satu Mbak. Katanya jodoh itu banyak. Kalau bagi aku jodoh adalah orang yang terakhir disebut ketika dia mau meninggal. Itu jodoh. Misalkan gini ya, aku kebayangkan ya. Sana fotonya Pak Prabowo, sana fotonya Mas Gibran, Pancasila kan. Aku guru PAUD. Anak-anak, Bu, kamu iya Bu. Iya Bu. Hidup itu penuh perjuangan ya. Gagal. Jangan bilang sukses kalau belum pernah gagal dan gagal. Oke. Lihat Pak Prabowo. Bener kan? Oke, 4 kali gagal jadi presiden. Terus, ntar dulu. Oh, bentar dulu. Oke. Anak-anak, ingat ya, Ibu ulangi lagi. Hidup adalah perjuangan berkali-kali. Tapi lihat foto Gibran. Gimana coba? Waduh. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat dan kali ini tamunya kondang tenanan se-Indonesia, tenanan ya Pak, tenanan saya. Itulah kenapa saya hari ini tidak sendirian dan mengajak seorang redaktur dari Redaktur Tulungagung dan tamunya saya langsung perkenalkan saja. Selamat datang Mbak Teja. Semoga rawuh datang Tulungagung. Mentenun Raka, mentenun Intan. Ya. Ini sangat amat. Ini namanya aku tahu nama lengkapnya. Intan, Mas Intanmu terkenang. Mas Intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan. Ini Raka apa ya nama lengkapnya? Raka. Seperti buatan tadi beliru teman-teman. Enggak, dulu pernah ada Kita Cinta dari SMA, Galih Rakasiwi. Itu kita di Raka ya. Galih Rakasiwi. Oke, thank you Raka Intan. Ya, terima kasih, benar-benar sangat terhormat. Terima kasih buat semuanya yang sudah membantu kami supaya bisa ketemu Mbak Teja. Iya. Hari ini pengen banget ngobrol santai-santai aja sama Mbak Teja. Ngobrol singkat soal Ketulungagungan ya Pak Raka ya. Ketulungagung lebih ke konten lokal lagu seperti apa dari pandangan jenengan itu saja. Karena sepertinya ini Mbak Teja sudah beberapa kali ke Tulungagung Mbak jenengan. Iya, setiap saya minta pertolongan saya ke Tulungagung. Pertolongan apa ini? Kan ini kan kalau di map itu the big help. Oh ya, pertolongan yang agung ya. Tulungagung the big help. Kalau Boyolali kan the forgotten crocodile. Kalau karangannya nyurok. Nyurok. Gimana Mbak? Udah beberapa kali. Pertama aku punya teman setengah saudara itu banyak punya telur-teloran dari marmer itu loh sama asbak. Terus aku tanya dari mana? Dari Tulungagung. Terus aku kebayang Tulungagung itu banyak marmernya. Bayanganku sih. Terus kira-kira 10 tahun yang lalu saya ke Tulungagung nggak ketemu marmer. Ketemunya malah pondok pesantren peta. Iya. Terus ketemu Kiai, ya putranya Pak Jalil, putranya Mbah Jalil ada. Ketemunya malah kiai-kiai. Tapi gamelan dan beberapa Tulungagung lumayan bagus. Gamelan wayang di Tulungagung. Ada sate yang tidak perengus, aku lupa ada di sini. Nanti kalian sate kambing yang tidak perengus. Sate kambing yang tidak perengus. Ada, saya pernah makan itu. Saya pernah disuruh makan teman saya orang. Kalau ini sampai perengus, aku yang bayar, gitu. Karena dia ternyata dimakan nggak perengus ya, saya sendiri yang bayar. Tapi kalau Tulungagung memang kulinernya lumayan ya, Mbak ya. Kalau jenengan sendiri hari ini udah kemana saja? Tadi bakso
Pak Mun, terus ke Sop Sop Busumirah ya. Busumira. Nah, Terus sebenarnya reviewnya sekilas rasa-rasa tesnya ada masakan. kemiringnya kerasa. Tapi saya ditipu tadi sama Mbah mau sop apa soto gitu loh. Terus kalau saya mau soto, kalau soto ke tempat lain di sini nggak jual soto. Ini gimana sih gitu loh? Masalahnya itu cara jualannya yang bagus. Tapi caramu bagaimana? Suasana di Tulungagung dari Pandangan seperti apa? Untuk warganya atau mungkin lalu lintasnya atau gimana gitu. Suasana Tulungagung kalau menurut perasaan lebih ramai dari Blitar deh. Enggak tahu bener atau enggak. Tapi kayaknya sama besarnya dengan Kediri. Menurut kesanku. Vibes-nya gitu ya. Kalau anak muda biasanya Vibe-nya lebih itu. Yang lain-lainnya aku belum tahu. Apakah di sini ada coklat juga kayak Blitar. Saya di Blitar Kampung Coklat. Apakah di sini ada juga gitu? Kalau kan enggak ada. Kalau coklat mungkin bukan. Kalau Tapi kopi yang ya, kopi yang sini juga. Namanya kopi hijau. Kopi hijau. Iya, yang khas nanti Tulungagung. boleh dicoba. Nah di jalan apa tadi aku lihat fotokopi. Bukan fotokopi tapi pakai K. Oh iya. Nah, gitu loh. Iya. Itu maksudnya orang ngopi di foto gitu. Enggak ada. Wallahi aku lihat ada di sini tempat terima kos putri besar 3 lantai. Di sini ada foto kopi pakai K. Tapi kamu tahu nggak data terakhir dari PBB? 200 di dunia ini ada 260-an juta janda. Wah, itu belum tahu saya. Dunia ada PBB rilis. Yang terbesar Indonesia. Karena TKI atau gimana? Aku nggak tahu. Gitu. Kalau di Tulungagung sendiri kan banyak TKI juga, Mbak Tejo. Saya dengar agak tinggi angka human trafficking, betul? Di Tulungagung. Iya. Hah? Enggak. Salah. Ini wartawannya ini. Iya, benar. Oh, bukan. Maaf, bukan Tulungagung yang. Liputan ke Pengadilan Agama soalnya. Yang paling sering bukan Tulungagung ya. Oke. Kalau janda itu makanan ya, Pak Dara. Aku lali. Aku urung sinau salahku ya. Rondo royal. Rondo royal itu tape goreng. Janda itu. Tapi memang janda itu sering dipakai main. Jadi rondo bolong itu Itu tanaman deh. ron itu daun, iya kan? Ron itu daun, ronnya podo bolong. Jadi ronnya bolong-bolong disebut rondo bolong. Orang bilangnya kayak janda bolong kan? Padahal itu daun yang serba bolong. Gitu loh, ron itu daun, ron. Ini bolongnya alami loh gini. Bolongnya alami tapi ini. Lu banyak yang kita. Kamu pikir mata keranjang itu apa? Suka mengintip. Terus kamu pikir mata keranjang apa? Cowok itu mata keranjang. Tomes. Apa itu? Batu klimis. Iya, gitu. Jadi banyak kata-kata yang berubah arti dari awalnya. Mata keranjang itu artinya melihat apapun, bayangannya keranjang. Dulunya gitu, mata ke pisah ranjang. Terus jadi mata digabung keranjang. Jadi ada banyak kayak rondo bolong. Makanya hati-hati dalam literasi. Hati-hati memang literasi. Terus apa lagi? Ya, Mbak Tejo, ini mungkin agak serius. Ini kan sebenarnya tahun ini kan masih tahun politik. Ini kan sering mengkritik dengan berbagai kebijakan, tapi kritik-kritik membangun. Terus biasanya kan kalau orang ditolakkan ngerti itu di warung kopi dengan beragam, ya entah itu dengan kasar, dengan bisu atau gimana. Itu kalau dari jenengan itu seorang pemimpin itu seperti apa dalam mengelola kritik itu? Sorry, nggak ngerti. Pertanyaan gue. Bisa nggak kamu jelaskan? Kayaknya literasinya agak nggak ngerti ya. Gimana? Di Tulungagung ini kan memang lagi banyak-banyaknya isu politik. Isu politik itu karena banyak baca kada yang muncul. Banyak banget, sekitar 10 bahkan lebih. Ini sering jadi bahan obrolan di warung kopi. Jadi bahan akhirnya jadi kritik atau gimana? Saya kalau gini loh yang Dan Raka, kalau soal pemilihan kepala itu pemimpin tetap merujuk kepada pemilihan ketua RT.
harusnya pemimpin itu didorong-dorong dan lari-lari. Oh, gitu. Gitu kayak orang mau dijadikan ketua RT kan lari-lari kan, dapat nggak datang sudah gitu loh. Itu baru pemimpin yang tulus kalau menurutku. Yang lari-lari tulus. Kan ada kan kalau ada rapat itu dia sengaja pura-pura pergi ke luar kota tapi dipilih jadi RT kan. Jadi betul-betul kayak zaman dulu bahwa menjadi pemimpin itu ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya bukan selamat gitu loh. Karena itu beban. Betul. Nah, ketika itu didorong-dorong untuk maju sendiri, wajar dong kalau kita curiga dong. Iya. Jadi imam sholat aja. Maju. Iya kan imam? Iya kan? Imam sholat. Aku komat, iya kan? Menurutku pemimpin harusnya kayak gitu. Gitu. Dibikin mekanismenya. Yang mendaftarkan, yang itu orang lain, jangan daftar sendiri. Memalukan harkat calon pemimpin yang memang punya ini dia nggak datang sendiri ya, dipaksa dicalonin Pak gitu loh. Pak ini Pak saya mencalonkan Intan Pak jadi bupati. Mana Intannya? Sudah lah Pak, pokoknya kita sudah pokoknya Intan nanti datang dia pasti di KPUD-nya gitu bukan terus Intan datang sendiri ke nah gitu. Domblong itu. Iya sih benar, karena nanti juga itu akan dipertanggungjawabkan ya kan. Iya, orang yang ngajukan sendiri kayak coba sholat, mau sholat ya, terus ada yang maju sendiri, gimana kesannya coba? Makmumku sopo? Iya gitu, gitu. Itu siapa sih gitu? Kan misalnya, iya kan betul kan? Gak gini dong, gak gini. Kalau gini kan bokong, gini loh. Nah kalau masalah tanggung jawab itu ya, kalau semisal enggak, ini agak serius. Suatu hari saya pernah diskusi kira-kira beberapa tahun yang lalu sama Yusril Ali Tata Negara. Ada kesalahan. Mereka harusnya nggak daftar sendiri, sama pemikirannya dengan orang-orang terbaik justru akan daftar jadi anggota DPR. Gengsi. Harus dipaksa didaftarin. Aku membayangkan begitu. Jadi nanti menjelang pemilihan banyak rumah-rumah orang yang potensial jadi pemimpin ada kalian nih kayak kalian di depan rumahnya. Kalian apa? Aku minta yang tuan rumah Pak Raka gitu supaya mau jadi anggota DPR. Lu memang belum mau? Belum. Kita akan tidur di sini kalau dia nggak mau. Itu baru. Jadi mirip gitu. Dulu itu kayak PP. Iya, terus Topo PP. Terus dia Pak Raka keluar, loh, kalian kenapa kok Topo PP di sini? Saya nggak mau pulang sebelum Pak Raka bersedia jadi anggota DPR. Dari calon. Oke, kalau begitu oke. Tapi saya males daftar. Kita yang akan daftarkan, Pak. Gitu loh. Itu baru aku percaya. Kalau sorry, kalau datang sendiri pasti apa maksudnya ini gitu. Pasti ada udang di balik rempeyek. Atau gimana? Bisa juga atau gimana? Ada hubungannya atau sesuatu? Tapi aku setuju banget karena ada sebentar udang di balik rempeyek. Ada rempeyek di balik batu. Berarti disangrai. Iya. Ini bapak udah kayaknya matching banget ya ini bapak-bapak ya. Kita ngobrol lagi ya. Itu guyon bapak-bapak. Tapi kalau masalah tanggung jawab nih. Aku punya anak nih, itu anakku tuh. Itu anakku yang kedua. Ya, namanya Lintang. Mbak Lintang. Ayo. Terus? Tapi kalau masalah tanggung jawab, semua pemimpin kan pasti nanti akan dipertanggungjawabkan kerjaannya gitu kan. Ada SPJ-nya. Salah satu caranya kita untuk mengkritik dari apa yang dilaksanakan sama pemimpin itu kan salah satunya ya misal dengan orasi atau dengan sebagainya. Tapi zaman sekarang kan kritik tuh menurut jenengan gimana? Karena ada RUU itu tadi. Ada RUU yang kemarin bikin heboh itu. Saya pernah bikin saran waktu di Twitter. Kalau mau nge-tweet kritik sebelum nge-tweet cek dulu. Kritikan ini karena kebencian atau karena kehendak untuk kebaikan bersama. Untuk dandani lah. Kalau untuk kebencian mending batalkan. Udah ngetik, begitu mau itu aku pernah nulis gitu status. Cek dulu. Oh, jalan Tulungagung ini bagaimana sih? Kenapa kok dari sana ke sini jalan ke Candi Gayatri? Itu mestinya kan dipotong kimbas gitu loh. Tapi begitu mau diklik, jangan-jangan karena aku iri hati sama bupatinya karena dulu kalah. Aku nyalon. Harus introspeksi dulu berarti. Begitu saranku, begitu karena kebencian batal udah hapus saja.
Karena nggak secara karma nggak bagus. Tapi kalau untuk kebaikan bersama supaya Candi Gayatri banyak yang datang atau misalkan, oke kalau gitu nggak harus bikin konfirmasi sama kuncinya, gitu loh. Kunci udah aja ditaruh di situ aja di depan. Jadi Raka mau datang kapanpun, bawa tamu jam berapapun, kunci ada di situ, gitu loh. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Iya, memang bisa tanggung jawabkan, gitu loh. Tapi sah ya kan, berarti ngeritik kan boleh banget kan? Berarti Cok. Yang nggak boleh itu makan buah kuldi. Siap, Ini menyebabkan kita dibikin ya. Bukan. Yang nggak boleh itu makan gorengan dari kulkas. Karena Pasti anyep. nggak enak, iya gitu loh. Jangan ngeritik boleh dong. Oh, mas gorengan masuk dari kulkas. Soalnya kan sekarang kayak gitu Bapak ya, bahkan yang apa RUU itu yang pers nggak boleh investigasi, nggak boleh gini-gini. Pers nggak boleh, makanya ini dulu. Walaupun kita itu murni inisiatif dari DPR. Aku ketemu bukan dari medsos, aku ketemu beberapa itu yang mengusulkan DPR, gitu loh. Cuman memang sebenarnya kalau pemerintah, kalau eksekutif nggak nanggepin, nggak jalan. Ini intinya begitu kan. Kalau kita nanya ke eksekutif itu inisiatif DPR. Siapa yang mengusulkan? Iya, ya. Ya kenapa ditanggapin? Gitu loh, gitu loh. Sama dengan ini kan sama dengan kamu ngelamar ini, sorry, kamu ngelamar Intan, jangan adu dong kamu. Kamu ngelamar Intan, ngelamar, terus kamu terima. Ya kenapa kamu terima? Ya nggak tahu, itu inisiatif dia bukan inisiatif, tapi kan kamu terima, gitu loh. Maksudnya begitu. Berarti Jamin ada ini sedikit agak ganti kan beberapa kali kan warga kan berharap mendapat pemimpin yang ideal. Terus kalau di falsafah Jawa kan ada yang namanya di Papayan itu ada Asta Brata itu. Itu kalau dari kacamata jenengan seperti apa itu? Di pandangan jenengan itu ideal berarti kan nggak nyata, itu dulu. Harus kalau ideal suamimu kayak apa? Ideal suamiku yang kayak Joko Tarub. Gitu loh. Joko Tarub yang kalau masak sebutir gabah, tapi cukup untuk orang sekampung dan nggak pernah, itu loh idealnya. Ya gimana coba? Berarti rekening nggak bisa habis. Nggak akan ada suami kayak gitu. Namanya ideal itu prototipe yang itu nggak nyata. Gitu. Terus? Ya, jadi Hasta Brata itu juga pasti nggak. Tapi orang harus punya idealisme kan. Ideal gini loh. Kalau punya suami idealnya sekaya Raffi Ahmad gitu kan, ya, jatuh-jatuhnya ternyata dapat suami kayak Elon Musk gitu kan. Itu jadi bukan jatuh, itu malah kaya. Alhamdulillah berarti malah. Tapi maksud tuh ada gini bahwa ada deviasi entah lu ada loh yang cita-citanya ini ternyata jadi ini. Iya kan ada kan? Dulu cita-citaku jadi perawat, nggak nyangka bahwa aku jadi dokter, ada kan gitu-gitu. Nah, makanya berarti maksudnya kita boleh punya pemimpin idaman, masih mending pengen jadi guru para wartawan. Ada yang cita-citanya jadi polisi, malah jadi orang Sunda. Siapa itu? Cari sendiri lah ya itu, keluarnya itu. Oke. Terus gimana? Berarti kalau misalnya kita punya calon, maksudnya kriteria idaman boleh, cuma nggak boleh berekspektasi tinggi. Berarti gitu. Aku sering menghadiri resepsi pernikahan. Pidato pernikahan yang paling berkesan di aku pidatonya Gus Mus Rembang. Ya, Kiai Mustafa Bisri. Jadi jangan terlalu mencintai suamimu, jangan terlalu mencintai istrimu, biasa aja. Terus jangan menganggap istrimu itu bidadari, jangan menganggap suamimu itu bidadara. Jadi dia teman gitu. Gitu. Karena nanti kalau dianggap bidadari, nanti kalau istrimu ternyata ngorok, terus kamu gitu loh. Ternyata istrimu tapi bener loh. Ini kan konco urip. Konco urip. Bukan konco awang-awang. Jadi kan kadang-kadang loh kok ngorok. Loh kok kayak mambu. Ngiler.
Terus kalau mandi ternyata udah ini pacaran, tunangan, begitu udah satu rumah pas mandi pagi sorry ya. Kata orang biasanya Pak darah Gitu kan. Jadi di kamar mandi. Terus, aduh, kalau pakai prinsip bagus ya tetap terima, ya itu manusia. Ada yang memang begitu. Kalau nggak begitu, serak kan apanya di sininya. Tapi kan memang saat pacaran itu topeng. Tapi pas rabi ki laki kena kulo aslimu ngono kuwi. Makanya turun anak pulau. makanya buka dulu topeng. Nah, bukan. Topeng udah tidak. Tapi kamu dari tadi kenapa belum buka topeng? Itu Iki pun asli niki. Oke. Maka lagi aku nom klub iki gak dados buku kawan. Terus. Iya, berarti ya tadi kan pas pacaran, terus pas nikah ternyata sudah ketahuan aslinya kayak itu kan kayak calon pemimpin Soal gitu ya. aku nanya sekarang. Kamu setuju dijodohkan atau setuju nyari sendiri? Nyari sendiri. Kenapa? Karena ya saya tahu apa yang saya inginkan, yang saya butuhkan, jadi saya yang bisa menentukan itu cocok sama saya apa enggak. Ya kalau kalian lihat sikon. Soalnya kalau umur 35 kalau masih nyari jadi tidak temu kan harus dijodohkan. Iya. Apalagi kalau jodohmu udah mati. Aduh. Wow. Loh, ada orang yang jodohnya udah mati loh. Begitu nanya ke dukun, Pak, jodohmu sudah mati. Itu paling habis. Pagi ditolak skripsinya sama dosen, ya kan? Sore ke dukun bilang jodohnya udah mati. Tapi jodoh emang cuma satu, Mbak. Katanya jodoh itu banyak. Kalau bagi aku jodoh adalah orang yang terakhir disebut ketika dia mau meninggal. Itu jodoh. Bisa aja kamu deket sama si A sama belum tentu ya dia yang disebut. Dia ending kamu. Enggak, kalau menurutku gini, aku mau jujur. Kita masih belajar. Contoh kritik yang baik itu kritik yang dua sisi. Kita mau mengkritik pernikahan yang dijodohkan. Faktanya banyak temanku yang anaknya dijodohkan dan sampai sekarang masih awet. Oke, banyak yang nyari sendiri juga berantakan. Tapi yang dijodohkan juga ada yang berantakan juga. Kalau dia bilang, ya aku mau nyari sendiri karena aku lebih kenal. Sekarang aku tanya, mana lebih kenal kamu ketimbang ibumu atau bapakmu? Yang nyebokin kamu, yang sehingga aku tahu sifat-sifatmu kalau aku bapakmu. Kamu dijodohkan sama itu loh. Udahlah, aku ngerti, aku yang nyebokin kamu, aku yang bawa kamu ke posyandu dulu waktu aku tahu gimana kamu tiap bangunnya jam 2. Kalau nggak dikasih ini, nah aku tahu sifatmu. Kamu terus kamu sok tahu, aku lebih tahu sudah Fred gitu loh. Dari mana? Aku mikir jadinya ya ini. Ada temanku di Pondok Indah. Mas, temanku di Pondok Indah. Namanya A lah gitu loh. A, kamu mau nikah sama itu si cowok. Saya nggak cinta sama dia mah, gitu loh. Tapi kalau mama mau, asal mama mencintai dia, aku akan nikah sama dia. Dan sekarang punya anak banyak dan nggak ada apa-apa. Berancak. Iya, makanya gimana coba menjelaskan? Aku akan mencintai dia selama mama mencintai dia. Ternyata awet. Enggak, ini diskusi aja. Sebenarnya dijodohkan atau karena semuanya ada problem. Soalnya relatif, masalah jodoh ini relatif. Aku selalu anakku tiga-tiganya aku yang megangin tangan istriku waktu melahirkan semuanya nggak pakai sesar. Aku melihat darah pertama ngucur kayak sepanjang jarum-jarum itu set. Terus dia keluar, terus ketika gede bilang, Pak aku mau nyari aku yang tahu aku mau. Aku ngerti kok gitu loh. Mikir Makanya. Yo, Cinaun do. Yo. Ini dagangan sami mawon iki jalan. Oke. Baik lagi tapi yang kritik tadi ya Pak ya. Tapi sebenarnya ini sempat ada kan kemarin juga udah diskusi masalah gimana caranya ngeritik pemerintah yang elegan, terus bisa ya meskipun istilahnya itu dijewer kupingnya tapi tidak sakit. Kalau menurut Mbak, kalau misalkan saya kasih contoh begini, ini menyakitkan atau tidak? Ya, jujur lah ya. Coba. Saya nggak apa-apa Pak
Pak Prabowo jadi presiden, Gibran jadi wakil presiden. Nggih. Cuma nanti kalau dipasang di ruang kelas, Nggih. gimana saya akan ngasih contoh ke anak-anak? Anak-anak, hidup adalah perjuangan. Nggih. Gagal terus, tapi di belakangnya ada foto Gibran. Nggih. Bagaimana perasaan saya, Pak? Itu kritik nyelekit atau Nyelekit. sakit atau jangan menurutmu? Kalau saya ini memang itu ya sebenarnya sebuah kritikan, ini nyelekit tapi dengan bahasa yang santun. Loh, misalkan gini ya, Nggih. aku kebayangkan ya. Sana fotonya Pak Prabowo, Nggih. sana fotonya Mas Gibran. Nggih. Pancasila kan. Nggih. Aku guru PAUD. Nggih. Ekor kuda kan. Berarti kayak lintang, ekor kudanya lintang. Nah, di ekor kuda pakai kacamata tipis. Nggih. Anak-anak, nggih Bu, kamu iya Bu. Iya Bu, Nggih, Bu. ya. Nggih. Hidup itu penuh perjuangan ya. Gagal. Jangan bilang sukses kalau belum pernah gagal. Oke. Nggih. Lihat Pak Prabowo. Nggih. Bener kan? Oke, 4 kali gagal jadi presiden. Terus, Tapi ntar dulu. Oh, bentar dulu, oke. Anak-anak, ingat ya, Ibu ulangi lagi. Hidup adalah Perjuangan. berkali-kali. Tapi lihat foto Gibran. Waduh. Gimana coba? Waduh. Gimana? Baik. Ya, tapi Nah ini kritik, maksudku kritik yang kasar apa? Coba dinilai. Kalau kata enggak. Ya maksudku, Saya enggak Nyelekit sih. enggak. maksudku itu contoh yang Yang santun. elegan. ah, Iya. menurutku. Saya kira Pak Jokowi kalau dengar itu pasti ketawa, pasti gitu loh. Saya kira loh. Nggih. Tetap Tapi ya. kan bagi jangan beberapa kan kalau yang sudah berusia dewasa mungkin bisa seperti itu. Tapi kadang anak-anak muda itu loh yang kadang over ya, Mengekspresikan. ekspresi atau gimana gitu dalam mengkritik kan kadang keluar kata-kata yang kasar atau gimana gitu. Tahu saya seperti itu. Itu bagaimana ya? Itu susah nggak? Bisa keluar kata-kata kasar gitu. Misal apa Pak Darako? Ya, kui mau lah, ojo jujurnya, gua sarung. Iya, tapi apa ya? Saya kira biar bertahap. Kalau anak muda juga santun juga nggak bagus juga gitu. Nggih. Masa anak muda santun nggak ada Sumpah Pemuda. Oh, Anak muda santun nggak ada 10 November itu. Nggih. Sudah ada target. Ya nggak apa-apa, jangan semua orang jadi kayak aku gitu loh. Kan ada usia-usia yang Bertahap lah kita apa seperti itu. kalau aku karena misalkan aku punya cucuku 2. Nggih. Jangankan ke cucu, ke anak aja. Aku mending aku ngelihat aku gagal daripada anakku gagal. Waktu anakku sebesar dia masih kecil, aku gitarin lomba ETK. Nggih. Aku tuh biasa kalah waktu SMA itu. SMA kalah vokal grup kalah. Tapi begitu anakku dinyatakan juara 3, aku pengen nangis di sini. Itu anak, apalagi cucu. Kata orang Padang dalam bahasa Minang, orang kalau sudah punya cucu hilang akalnya. Maka aku biasa aja lihat Pak Jokowi gandeng Jan Etes, karena begitu gitu loh. Dan ketika aku ngeritik Gibran, aku dengan merasa kalau aku punya anak mungkin aku juga begitu. Nggih. Gitu. Jadi bisa dengan banyak cara. Karena sudah usia gitu loh. Usianya gitu. Ya mungkin ini memang sering jadi jadi memang kalau sama rekan-rekan saya di warung kopi ngobrol ya semua hewan keluar lah nama-nama hewan itu. Bisuan itu keluar cuma jadi Allah sakaramu cah. Sebenarnya bisuan-bisuan terhadap hewan itu adalah lahir dari ketidaktahuan kita tentang hewan. Iya. Oh iya. Kamu mencintai jangan kayak anjing dong. Loh, kalau aku bangga disebut setia anjing. ya. Bukan anjing. Anjing itu lebih kudus. Aku ingin mencintaimu yang dengan cinta yang kudus sebagai cinta binatang. Ayam itu kalau udah seneng nggak ngitung dia itu anaknya siapa, punya harta apa, tahu-tahu gitu loh. Kalau orang kan nanya ini anaknya siapa gitu loh. Ini rugi nggak aku sama, iya kan? Dihitung-hitung ruginya dikit. Ini bibit, bobotnya bibit berarti anaknya siapa, gitu. Bobot berarti kedudukannya apa, bebek berarti ilmu pengetahuannya apa. Ini sudah sekelas ini, baru udah. Ayam nggak begitu set. Makanya Bro, karena udah nggak pakai Naluri ya. nggak pakai kalkulasi. Makanya
Kalau wah Mbah itu segala binatang keluar. Kalau aku dikatakan anjing, aku malah seneng. Karena mereka tulus. Nah, itu kan kalau Mbah. Nah, misal ini Ya literasi dong, hewan itu bagus. Tapi kok nggak ada ya piton namanya pitek ini nggak ada. Siapa? Pitek. Siapa namanya Pitik? Buatan maksudnya pisuan pitek kan nggak ada. Oh iya. Paling ya itu si guguk itu terus apa nah curun Asu. lagi Wes ngomong asu lah, asu. Nah, Terus, itu kan. Nah, itu kan kalau mungkin kalau Mbah masih bisa menerima, tapi kan ini balik lagi ke topiknya ya Mbah, yang ke pemimpin itu. Kan nggak semua orang, nggak semua, Bisa. terutama ya yang di atas itu pemerintah itu bisa menerima kritikan, meskipun itu halus ataupun yang bernada seperti itu menggunakan umpatan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mbah sendiri, ini mungkin kalau misal ada baca kada yang nonton ya, karena kan channelnya Pak Andrian itu baca kada semuanya. Gitu. Jadi kalau semisal nanti suatu saat memang ada sesuatu yang Simbol dikritik dan dikritik oleh masyarakat dengan simbol seperti itu, kira-kira sebagai pemimpin itu nih kados pundi. Ya, kudunya tidak marah, tapi untuk itu perlu tahap panjang, yang mengatakan lagi bahwa alam itu satu kesatuan, termasuk di dalamnya fauna. Fauna itu sesuatu yang suci. Sejelek-jeleknya macan itu, macan nggak akan makan kalau nggak lapar. Dia nggak punya kulkas, nggak punya lumbung gitu, nggak akan nyimpen, nggak akan apa gitu. Jadi kalau kita kamu macan, kamu kayak harusnya bangga gitu. Kamu ular, loh ular itu ada gempa bumi sekian menit sebelumnya dia kerasa kok. Ular itu peka. Gimana? Kalau kamu ular, wah bangga dong, berarti aku peka. Iya. Sioku ular ya. Gitu loh. Tapi ular ini ular apa ya ngerti gitu. Wes ta? Oke. Semoga closing. Mbah, makasih banyak ya Mbah udah Sama-sama. waktu buat ngobrol bareng kami. Ya. Oke, mungkin ini tadi agak celometan jokes bapak-bapak ini tidak apa-apa lah. Nanti Nggak apa-apa. Closing statement Mbah. Iya. Closing statementku apa ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kalau mungkin tadi kan bahas soal menjelang pilkada, kira-kira buat masyarakat pesan-pesan itu. pesan-pesan menjelang pilkada supaya tidak kapusan istilahnya. Ya, bagaimana supaya tidak mudah ditipu di dalam pilkada? Ya jangan jadi perempuan, gitu loh. Karena perempuan itu biasanya seneng ditipu. Iya, gitu. Terima kasih. Ayo, terima kasih banyak Mbak. Oke. Terima kasih banyak Ya, teman-teman yang udah siap. nonton. Ya, oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Bye.